Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Oke, baik teman-teman, hari ini ternyata untuk IHSG-nya lanjut naik ya. Dan juga hari ini ada satu komoditas yang sebenarnya udah beberapa hari ini mencoba untuk naik. Kita akan bahas bareng-bareng teman-teman. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwa saya Surya MS tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik teman-teman, kalau kemarin saya sampaikan bahwa IHSG-nya tidak kuat untuk menembus resistan sebelumnya, setelah sebelumnya IHSG-nya breakout ya, jadi setelah breakout kemudian tidak mampu tembus resistan. Nah ternyata hari ini teman-teman, IHSG-nya mencoba untuk lanjut naik lagi. Kita langsung tengok di chart, seperti ini adalah kondisi dari IHSG-nya ya. Jadi 6960 yang mana kemarin menjadi resistan, hari ini 6960 menjadi support lagi ya. Resistan candle berikutnya di 7000-an, 7010 ya. Berikutnya ada di 7056 ya. Cukup simpel dari pergerakan IHSG. Nah, IHSG hari ini bisa naik 24 poin atau 0,35%. Kalau kita lihat movernya seperti apa? Nah, movernya hari ini AMMN kembali naik ya. Kalau kemarin IHSG-nya nggak kuat karena pendorongnya juga nggak ada gitu loh. Ya, hari ini pendorongnya kembali lagi AMMN ya. Terus kemudian ada BRPT yang mendorong naik dan juga GoTo-nya tidak turun dalam. Terus Big Four Banking-nya secara kompak pada hijau ya, walaupun tipis kecuali BBNI 0 ya. Oke, baik teman-teman, kita tengok selanjutnya adalah regional market, kita refresh. Ya, sebenarnya regional marketnya masih biasa saja ya. Masih mix, masih merah hijau seperti itu. Kita lihat secara detail di sini untuk melihat pergerakan dari regional market. Namun sebelumnya sambil nunggu loading ya, kita tengok dulu untuk crude oil-nya ya. Crude oil-nya, nah ini teman-teman. Teman-teman bisa ngelihat ya. Crude oil itu kemarin saya sampaikan bahwa crude oil kembali lagi 79, kan sempat di 82 ya sebelumnya, sempat di sini 83, kemudian kembali lagi ke 79, kembali lagi ke 80, kembali 79, dan ini mencoba naik lagi kemarin-kemarin dan break resistan 83. Sekarang harga minyak di 84. Jadi minyak ini mengalami kenaikan ya. Natural gasnya ini masih tetap ya. Coal-nya juga masih harga 150 sekian, jadi masih tinggi ya terkait energi. Emasnya juga naik ya. CPO-nya juga naik ya. Kemudian ini untuk timahnya tetap aja atau cenderung turun malah, dan nikelnya juga sama. Nah, kemudian kita lihat dulu untuk regional dari updatean yang tadi ya, teman-teman. Regionalnya kan tadi masih biasa saja, mix begitu. Kita akan tengok dulu ya. Memang setelah beberapa hari, 3 hari kenaikan untuk Dow Jones-nya terkoreksi. Kemudian untuk Nasdaq-nya juga nggak refresh teman-teman. Nasdaq-nya tipis saja, ini nggak refresh ya. Saya datanya nggak refresh ya. Pokoknya intinya regional itu mix ya, campur bukan net Bennett hijau merah begitu. Ini agak lambat loadingnya ya, jadi saya skip aja untuk ini. Kita tadi udah bahas yang menggunakan data ini ya. Ya oke. Intinya regionalnya masih mix ya, campur merah hijau begitu, karena data ini nggak bisa keluar dengan baik, jadi saya skip aja. Oke, kita akan lanjut langsung saja ke bahasan terkait saham ya. Terkait saham. Nah teman-teman, kalau tadi saya sampaikan bahwa terkait minyak ya, crude oil harganya naik tinggi. Nah ini bisa menjadi picu atau stimulus ya, pendorong atau katalis kenaikan dari satu saham ya. Tentu sahamnya adalah saham terkait energi ya. Simpel aja, kita biasanya saya biasanya akan melihat saham Medco ya. Medco
bener-bener ini ya. Medco ini kalau teman-teman ingat ya, saya menyampaikan bahasan terkait Medco ini di garis yang warnanya hijau yang bawah ini. Ini adalah 38 retracement. Jadi pergerakan Medco ini memang terbatas ya. Terbatasnya itu dalam dia tren naik ini ya. Dia sampai di area 50. Jadi hijau yang atas ini teman-teman, ini adalah merupakan resistan dia. Ya. Resistan dia. Nah, resistan dia nggak kuat, dia koreksi dulu. Koreksinya sampai di support kedua, support pertama, support kedua. Jadi koreksi sampai di sini ini ringan karena tidak break dari 1038. Dan hari kemarin sebenarnya 3 hari lalu Medco sudah mulai naik walaupun setelahnya atau kemarinnya 2 hari lalu mulai naik. Kemudian kemarin ketemu resistan di 1084, hari ini langsung gas teman-teman. Hari ini langsung gas untuk Medco. Kita lihat volumenya spike banget ya. Asingnya juga sangat besar. Jadi di sini sebentar saya akan beri catatan khusus untuk Medco ya. Saya kasih bintang. Ini barang terjadi volume spike tinggi banget, asingnya besar banget dan naik ngebreak 50 retracement. Apakah besok Senin akan lanjut naik? Belum tentu, tapi setidaknya satu saham kalau memang dia didrive oleh satu power yang besar, berarti ada something gitu loh. Ya, ada something. Biasanya dia masih akan tetap berlanjut naik, tetapi mungkin tidak langsung ya, seperti itu. Jadi butuh waktu dan harus melihat kondisi regional juga. Kalau regionalnya kurang mendukung, mungkin moodnya kurang bagus di sesi 1 atau mungkin di sesi 2 baru bergerak. Kira-kira begitu. Jadi ini juga untuk saya sampaikan juga untuk teman-teman yang mungkin pernah berkomen, oh yang dibahas nggak naik seperti itu. Saham yang secara teknikal itu bagus, itu kadang perlu kondisi khusus untuk naik teman-teman ya. Jadi nggak serta-merta kalau hari ini teknikalnya bagus besok naik begitu. Belum tentu juga yang teknikalnya kurang bagus tiba-tiba naik. Karena apa ya, intinya market itu sangat dinamis gitu loh. Makanya kenapa kadang saya memberi alarm satu lot ketika dan di harga itu saya dapat notif, oh ini dan di harga segini atau di resistan atau di support, oh berarti saya harus bagaimana, kira-kira begitu ya. Medco ya, oke. Coba kita akan intip ADX-nya dari Medco. Medco ya, ADX-nya dari Medco apakah memang sudah bagus banget. Nah dari sini kan teman-teman bisa ngelihat ya. Medco ini kalau kita lihat dari indikator, di sini ini Medco bagus. Kenapa? Karena birunya nongol, hijaunya nongol, merahnya nongol, tapi sampai di sini merahnya turun. Merah turun artinya trennya melemah, dan tren melemah ini kalau kita confirm ke sini dia sedang konsolidasi ya. Nah, dia konsolidasi di sini, ternyata hari ini juga langsung ngebreak. Nah, teman-teman kalau menggunakan indikator daily tentu akan telat ya, menggunakan 60 menit mungkin bisa. Nah, di 60 menit sudah terbaca ternyata terjadi hijau naik itu tanggal 30 kemarin ya, dari 1050 udah terbaca untuk pergerakan dari Medco. Kalau teman-teman mau lebih cepat, tentu gunain time frame yang lebih cepat, yaitu 1 jam, karena pembacaan indikator lebih cepat keluar ya teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya adalah ELSA ya. Kita langsung ELSA ke indikator juga, terbaca sekali indikatornya juga hari ini naiknya langsung ya. Merahnya memang belum nongol, tapi sebenarnya udah nongol sampai di 24 nih. Artinya apa? Merah itu tren. Ini tren banget ya, yang merah ini tren banget, hijau ini, biru ini arah naik. Biru ini kalau nongol berarti arahnya naik ya, biru sama hijau ini kalau nongol arahnya naik ya. Dan merah ini adalah kekuatan tren. Ini terbaca juga ELSA memang di sini powerful sekali. Dia retracement di sini dan baru kemudian naik lagi. Nah, si ELSA ini teman-teman, ini koreksinya juga hanya terbatas pada di 38 retracement, hanya terbatas di support pertama, support kedua. Jadi memang ini secara pergerakan dia juga sangat-sangat bagus secara teknikal untuk ELSA ya. Coba kita lihat ELSA dalam polosan deh. Kita lihat dalam polosan dalam Fibonacci biasa. Nah, seperti ini adalah ELSA. Koreksinya hanya terbatas di support pertama, support kedua. Kembali lagi bermain konsolidasi di support pertama atau resistan ya, menjadi resistan karena sebelumnya di bawah. Seperti itu. Nah, sekarang pergerakan dari si ELSA hari ini didorong volume nggak? Kita lihat volume sih untuk asingnya masuk banyak hari ini. Hari ini juga banyak banget teman-teman. Bulenya juga
volumenya juga tebel. Jadi sekali lagi ini saya bintangin lagi. Jadi Elsa sama Medco ya. Elsa sama Medco. Sesuai di judul ya. Komoditas ini kembali naik. Sahamnya bagaimana ya? Sahamnya ikut naik ya. Sahamnya ikut naik. Kita lanjut ya teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya masih terkait energi juga ya. Akra ya. Akra volume up juga. Ini Akra beberapa hari yang lalu saya bahas, walaupun sebelumnya net sell, aslinya banyak net sell, tapi hari ini dia mulai net buy ya teman-teman. Akra beberapa hari yang lalu saya bahas. Memang Akra itu di 50 retracement kemarin butuh konfirmasi teman-teman. Tentu masih ingat ya video yang kemarin ini butuh konfirmasi apa? Karena dia di 50 retracement dan di EMA 200 ya. Di 50 retracement dan di EMA 200. Nah, karena dia sudah mampu lewatin targetnya yang di 50 retracement, maka di sini saya update untuk target berikutnya dari Akra. Target berikutnya Akra udah kelewat juga teman-teman, udah kelewat juga saking kencengnya. Jadi mungkin kita lihat di weekly-nya pun dia juga oke banget nih. Nah, kan di udah monthly-nya juga oke banget. Jadi monthly oke, weekly oke. Dari sini sebenarnya cukup bisa kita melihat pergerakan dari si Akra ini bahwa resistannya memang ada di 1535, 1624 dan 1690. Simpelnya begitu ya. Nah, Akra ini masih ada, nah jelas di sini 1536 dan 1670 ya. Masih cukup oke secara teknikal, tapi memang hari ini kenceng banget ya. Ya kita lihat dulu, ini juga termasuk saham yang saya beri bintang, artinya priority ya. Priority itu artinya kalau teman-teman saya ngebahas banyak saham, itu prinsipnya ngambil yang secara teknikal bagus, uptrend, bergerak ya, rebound kenceng, didukung volume begitu. Jadi prioritasnya lebih ke arah saham-saham seperti itu. Kenapa saham-saham seperti itu ketika dia terkoreksi pun juga ikut koreksi, tapi setidaknya ketika rebound dia juga cepat reboundnya gitu teman-teman. Dibanding saham yang nyusruk ya, saham yang turun itu minat belinya udah kurang. Jadi mesti kita harus melakukan priority ya. Oke, berikutnya adalah energi Mega Persada ya. Asingnya juga 4 hari ini masuk terus ya. Volumenya hari ini juga tebel ya. Nah kemudian, energi Mega Persada ini secara saham dia masih di bawah juga nih, karena dia kan sempat tinggi tuh. Mungkin kita lihat dalam monthly-nya harganya seperti ini ya. Weekly-nya ya sempat naik seperti itu. Sempat turun terus naik lagi. Nah oke, kita mungkin bicara dulu dari koreksinya ya. Nah dia koreksinya ini kalau bicara Fibo ya, break dari 38 retracement di sini ya. Dia koreksinya sampai target di 61,8. 61,8 kalau dia naik minimal ke 286. Sekarang baru sampai di 50 retracement. Ya, 50 retracement. Oke, nggak apa-apa. Kita gunain daily dulu. Kalau di weekly tadi kan untuk gambaran peta besarnya ya. Di sini resistan dia 287. Nih di sini 287 tuh di sini sekitar sini 287. Oke, teman-teman di sini untuk daily dari si energi Mega Persada ini ada EMA 200. Ya, EMA 200 pas ya. Jadi sementara menjadi resistan sekaligus di 264 di 61,8 retracement. Karena dia mampu lewati 50% yang ini, separuhnya, maka kita update targetnya dia menggunakan yang lebih besar. Dan saya warnain merah aja biar teman-teman tahu bedanya ya. Nah, target berikutnya dia di sini. Nah, ini pas di resistan candle, pas di 50 retracement ya. Itu untuk energi Mega Persada teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya BRPT. Tentu teman-teman yang sudah pegang ya selalu mengupdate. Nah, BRPT itu retracement sebentar banget teman-teman. Dan hari ini sudah mulai rebound lagi. Sepertinya ini ya memang masih powerful sekali ya, terkait energi terbarukan yang memang lagi ini ya. Kemarin di catatan saya, ini coretan yang kemarin bahwa 38 retracement itu supportnya yang kedua. Disentuh nggak? Disentuh. Hari ini open langsung digas dengan Marubozu. Jadi ini percaya diri banget untuk BRPT ini untuk naik.
Ya, volumenya juga ketika naik ini kenceng lagi teman-teman ya. Asingnya juga hari ini tebel ya. BRPT, BRPT langsung kita lihat dulu resistannya. Dia ada resistan 1226, 1299 teman ya. BRPT masih sangat menarik, dan di weekly-nya di catatan saya sebelumnya, lama-lama hari dulu, dia break dari satu trend line ya. Dan juga kenceng banget lewati 50 retracement-nya, percaya diri minggu ini ya, closingan minggu ini percaya diri banget ya hitungannya nih. Ya, sudah kenceng Pak. Ada sebagian bilang Pak saya udah nggak berani pegang gitu ya. Tapi ya gimana, memang sektor ini lagi dapat angin segar gitu loh ya. Sektor terkait usaha-usaha yang memiliki berkontribusi terhadap lingkungan yang baik ya, memiliki carbon trading positif begitu ya. Jadi kaitannya memang ini lagi banyak ini ya kaitan lingkungan begitu, itu apalagi dengan sudah mulai di ininya carbon trading ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang berkontribusi bagus terhadap lingkungan, yang carbon tradingnya positif, itu sedang mendapat ini ya, katalis pergerakan. Itu bisa teman-teman lihat saham-saham perusahaan energi terbarukan ya. Oke, BRPT tadi udah saya bahas ya, ini asingnya ya. Oke. Baru kemudian PGO ya. Oke, PGO sama, asingnya masih net sell. Saya masih belum punya, cuman ini sudah mulai pelan sih sebenarnya teman-teman. PGO ini juga baru IPO, di weekly-nya memang ngebut banget ya minggu ini. Baru 1 bulan nih belum kelihatan ya. Bulan lalu kenceng ya, dari 861 sampai 1400 untuk PGO ya. Pak, saya udah nggak berani Pak masuk begini ya. Kita lihat aja dulu ya teman-teman, karena memang ya sama juga, saya juga kalau membeli sebaiknya ketika retracement. Dan ini memang masih lari ya, modelnya memang ini masih lari ya. Misalnya masih lari. PGO kita cek dulu. Asingnya tadi net sell ya. Oke, kita lihat dulu aja deh. Sementara itu nggak semuanya kita ini kok. Apalagi memang dia nggak ada koreksi-koreksinya ya. Baik, kemudian AMMN teman-teman. Ini juga masih ngegas terus ya. Daily-nya hari ini aja naik 4%. Weekly-nya wis pokoknya ini naik terus. Malah saya ya nunggu koreksi sih. Tetap nunggu koreksi. Asingnya juga mulai masuk lagi ya. Aman Mineral ya. Jadi saya nggak bisa banyak bahas secara teknikal ya, kecuali dia mulai ada retracement teman-teman ya. Baik teman-teman, berikutnya adalah Raja, terkait energi juga. Weekly, daily-nya kenceng banget teman-teman, ingat ya. Ini break dari satu consolidation area ya, 0 sampai 38. The best entry-nya tuh tetap yang area hijau ya teman-teman. Tetap area hijau. Raja. Ini coretan lama ya, jadi bukan hari ini saya coret, udah lama, udah kesimpan. Dia memang ada konsolidasi cukup lama sebenarnya. Ini jeleknya kalau konsolidasi ya, dari Juli 31 Juli sampai 1 September, lama loh teman-teman ya. 31 Juli betul ya. 31 Juli sampai 1 September baru ngebreak ya. Ini pun dia baru sampai resistan kedua, baru sampai di 38 retracement resistan kedua, atau baru sampai sekaligus sampai di EMA 200 ya. Untuk Raja kita lihat asingnya masuk ya, tapi dominasinya masih belum jelas, masih banyak net sell ya, banyak merahnya. Kemudian untuk volume memang hari ini spike teman-teman. Nah untuk resistannya tadi udah saya bahas ya, di 977 atau 38 retracement, targetnya dia masih di 1023 ya untuk Raja teman-teman ya. Baik teman-teman, berikutnya adalah BRMS ya. Kita cek dulu BRMS. Oke, dalam daily BRMS Pak kok dibahas Pak? Ya ini dia masih konsol area di 50 retracement ya. Masih ada resistan berat di 50 retracement. Kita lihat dulu BRMS. Monthly-nya, weekly-nya sama, kepentok di 50 retracement ya. Di monthly-nya nggak gitu, sampai weekly-nya aja. Intinya ini barang sedang mencoba untuk ngelewatin 210 MA 200-nya, namun belum mampu ya BRMS.
Kita lihat dulu, ini oke, volumenya udah mulai kebentuk dan asingnya ini yang membuat BRMS ini ya, bagus ya, BRMS asingnya solid nih teman-teman, banyak masuk. Kita tinggal sabar-sabarannya, kita tunggu aja ya. Baik teman-teman, berikutnya adalah ini saham lama sebenarnya ya, saham lama GTBO ya. GTBO asingnya hari ini masuk, daily 2 hari ini volumenya ada masuk ya. Kalau kita lihat market cap-nya sudah mulai cukup gede karena berapa hari ini dia naik terus ya teman-teman. Saya sebenarnya notice ini dari harga 200-an teman-teman ya, dari harga 200-an. Kenapa Pak kenal ini? Karena memang dulu sempat fantastis pergerakannya di 2012 nih. Di 2012, 2013 itu sempat fantastis banget ya teman-teman. Kalau orang-orang lama pada tahu semua. Nah, itu saya notice-nya dari di 200-an teman-teman. Tapi saya belum masuk sama sekali. Saya masih melihat volumenya masih kecil. Seperti itu. Sepertinya belum di notice publik ya. Tapi ini mulai saya pantau juga karena kalau kita lihat, teman-teman lihat di laporan keuangan juga memang ada kenaikan teman-teman. Saya belum screenshot, laporan keuangannya ada kenaikan. Oke, saya coba tambahkan ya ini. Jadi di sini teman-teman bisa ngelihat 2023 Q1 Q2 17 39. Jadi di semester kedua ini dia sudah ada pertumbuhan ya dari Q1 2022 ke 2003 ada kenaikan, Q2 2022 ke 2003 juga ada kenaikan. Nah, yang September kan belum ya, teman-teman. Nah, ini kemungkinan yang menjadi trigger dari pergerakan si GTBO ini, teman-teman ya. Kita lihat nih beberapa saham memang sangat mungkin ketika ya mungkin dia terjadi turning di earningnya dia yang sebelumnya misalkan minus atau stagnan tiba-tiba positif, seperti itu bisa menjadi katalis pergerakan dari suatu saham ya teman-teman. Jadi yang seperti ini bisa kita pantau ya, yang seperti ini. Baik, kemudian adalah BSSR ya. BSSR oke, ini saya masih ketemu resistan ya, 38 retracement di 4156 ya. Kita lihat dulu dalam sama weekly-nya karena tarikannya juga memang sama ya. Ini kepanjangan Fibo-nya digeser aja ke sini ya. 50 retracement geser ke sini, baru kita geser ya. Ya intinya ini masih ada resistan yang cukup alot ya karena dia kan cukup lama ini mencoba untuk ngelewatin di 38 retracement nih, 4180-an ya. Di sini, oke kita lihat aja dulu si BSSR. Gak mungkin juga saya pegang semuanya teman-teman ya. Jadi ya paling maksimal 5 kalau marketnya sangat-sangat bagus. Karena ini gak mungkin lah kita bisa memantau semua. Jadi ini pilihan untuk teman-teman sih mau milih yang seperti apa, seperti itu. Tapi akan saya sajikan saham-saham dengan teknikal yang sangat bagus ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah JSMR ya. Bagaimana kabar dari JSMR ya? JSMR ya, 2 hari naik kenceng. Bahasan terkait JSMR udah saya bahas di video yang kemarin sama yang kemarinnya. Jadi teman-teman lihat yang video itu sudah saya bahas juga. Ya intinya pokoknya tolnya makin rame ya, pengguna makin banyak, tentu earning makin banyak juga, dan juga beberapa proyek di jalan tol yang sedang jalan teman-teman ya. Dan JSMR selaku market leader di ini ya tol ya. Nah ini dia memang ada retracement ya, supportnya aja nggak dites loh teman-teman. 4250 itu merupakan supportnya dia belum dites. Dan hari ini dia mencoba untuk melawan naik lagi teman-teman. Resistannya di 4466 ya. Ya 4470 lah simbolnya begitu untuk JSMR ya. Kita lihat volume mulai kebentuk lagi ya. Hari ini memang asingnya keluar, tapi 3 hari lalu asingnya banyak masuk nih untuk JSMR ya. Nah untuk saham-saham terkait otomotif gimana Pak? Oke kita lihat ya.
Ini saham otomotif hari ini banyak merah ya teman-teman. IMAS, IMJS, Auto, DRMA. Dan sekilas tadi saya cek, itu sudah pada jebol supportnya teman-teman. Apakah ini sudah terjadi rotasi sektor? Sangat mungkin teman-teman ya. Sangat mungkin terjadi rotasi sektor ya. Jadi itulah kenapa saat ini kadang tuh saya memikir lebih baik trading dulu. Kenapa? Sekencang-kencangnya pergerakan saham itu tetap ada koreksinya gitu, dan koreksinya kalau sudah melewati titik-titik pentingnya itu koreksinya bisa berlanjut teman-teman. Oke, kita akan lihat satu-satu apakah saham-saham yang kemarin jos pol-polan lali pulang, lali mulih sekarang masih sudah break supportnya atau belum. Contohnya kita lihat IMAS. Nah jelas IMAS saya sampaikan kemarin bahwa untuk IMAS ini supportnya kembali ke support 1710 teman-teman. Itu, dan nanti yang bikin cukup riskan bagi si IMAS ini adalah ketika dia turun naik ya, tapi ternyata turun lagi dan break dari supportnya atau membentuk lower low. Ini bahaya. Begini ini yang bahaya. Nah kita lihat dulu untuk IMAS 1710 apakah nanti akan mantul di situ. Hari ini memang ada perlawanan untuk IMAS. Kita lihat ya. IMAS memang volume dari IMAS ini kecil ya. Kemudian auto kita lihat. Auto volume masih kebentuk bagus. Hari ini memang asingnya banyak keluar, tapi sekitar 3 hari lalu asingnya banyak masuk ya. Volume masih cukup stabil. Dan untuk auto, nah ini auto teman-teman ini kunci ya. Ini belum pernah kesentuh di bawah 2.900, di bawah 3.000 belum pernah kesentuh. Kalau ini kesentuh, perhatikan panah yang kedua. Ya, perhatikan panah yang kedua ini. Tetapi berhubung untuk auto ini di 50 retracement-nya ada resistan sebelumnya. Ini menjadi support bisa juga. Jadi perhatikan kalau break dari 38 retracement ada target ke 61 ke 2600. Tetapi ya teman-teman untuk auto itu ada 2785 bisa menjadi supportnya dari si auto ya. Baik, kemudian adalah DRMA teman-teman. DRMA bagaimana kabarnya? Karena kemarin kan deket banget tuh dengan supportnya yang di 61,8. Nah ternyata DMRA break teman-teman, break sampai di 78. Ini udah kalau dari analisa cluster ini udah habis trennya ya. Sehingga dengan dia breaknya, sebenarnya dengan dia breaknya di 50 ini, target kita langsung ke 50 yang di bawah teman-teman. Nih, jadi target dia sekarang tuh, karena dia break 50 yang ini, dimana 50 ini bersamaan juga dengan 23, ini targetnya kembali ke sini. Kenapa? Karena 50 retracement atau separuh dari tren yang ini sudah kelewat, maka target berikutnya adalah tren yang lebih besar dari tren yang tadi, yaitu di sini 50 retracement 1200-an ya untuk DRMA. Memang udah breaknya udah dalam teman-teman. Dan jelas sekali kan dari trennya ini udah patah ya. Tinggal kita tunggu dari tren besar ini kalau dia di bawah 1350, maka yang ini ya, yang ini. Sorry, saya gambarkan dulu. Yang ini, maka target dia ke 61. Pokoknya perhatikan 1360 ya. Resistan berikut, support berikutnya 1210 dan 1080. Kita pantau aja dulu teman-teman, karena udah break ya. Kemudian SMSM teman-teman. SMSM juga sama hari ini. Dia udah mulai mengkhawatirkan. Kenapa? Karena sampai 38 retracement. 38 retracement. Kalau dari area kotak ini, saya rasa udah terjadi break nih. Nah kan? Sudah terjadi break teman-teman. Kalau seperti ini, coba kita cari di weekly-nya. Sudah ada break belum? Di weekly-nya belum. Kalau kita tarik dari yang paling panjang belum. Yang pendek pun belum ya. Ya ini memang masih baru di
belum sampai di 2000-an ya. Sudah di 2000, tapi ini udah deket sekali nih, di bawah 1987, itu targetnya ke 1856 teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Bahwa saat ini yang menarik adalah komoditas yang terkait minyak ya. Saham-sahamnya juga sudah saya bahas tadi, ada Medco, Elsa, Akra, semuanya jos ya. Terus juga saham terkait energi terbarukan juga masih jos semuanya, teman-teman. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk ini berikan komentar saham-saham yang akan saya bahas. Ini sudah saya list beberapa untuk besok ya, Sabtu, Minggu. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.